Rekan guru dimanapun berada, kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan ini akan melanjutkan serangkaian video materi pedagogi untuk persiapan pretest BPG dalam jabatan tahun 2022. Materi pedagogi ini dapat digunakan untuk guru di semua jenjang dan semua mata pelajaran. Sebelum masuk ke soal pembahasan dan serta triknya, silakan rekan guru yang berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata, subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel Kelas Kata. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Soal ke-71, seorang guru mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik tersebut meliputi berbagai aspek. Ini pilihannya, kita lihat aspek yang akan digunakan sebagai informasi untuk menunjang proses pembelajaran. Itu ada apa saja ya soalnya. Jadi yang pertama, intelektual itu jelas. Selain intelektual, itu juga guru harus memperhatikan sosial emosionalnya. Untuk moral ini tidak. Kemudian personal ini iya, latar belakang sosial budaya ini juga iya. Moral ini maksudnya di personal ini ya. Jadi ini moral tidak, ini juga ada moralnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu aspek fisik intelektual, sosial emosional, personal, dan latar belakang sosial budaya. Soal ke-72, jika Anda melakukan kunjungan kelas dan memperhatikan guru telah memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka guru tersebut perlu diberi skor maksimal pada indikator. Jadi maksud dari soal ini adalah berkaitan dengan supervisi. Jadi guru diminta untuk menilai guru lain yang sedang mengajar, di mana guru tersebut sudah memfasilitasi siswa untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada penulisan kata yang salah, diberi itu harusnya dirangkai ya. Kita lihat pilihannya. A. Memahami prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi ini tidak ya. Karena apa? Untuk prinsip pembelajaran yang mendidik itu berkaitan dengan pemilihan model pembelajaran, teknik, metode, pendekatan, itu adalah yang berkaitan dengan prinsip pembelajaran. Mengenali karakteristik peserta didik, ya ini adalah jawabannya. Kita lihat yang C dulu. Menguasai teori mendidik, ini juga tidak. Memahami perkembangan remaja yang dimaksud itu adalah misalkan bacaan itu sesuai tidak bacaan yang digunakan oleh guru tersebut sesuai dengan jenjang umur peserta didik atau tidak, seperti itu. Jadi yang E, pembelajaran yang mendidik ini sama ya. Jadi antara A dan E itu dan C juga ini sama. Jadi indikator yang perlu diberikan skor maksimal adalah yang B, mengenali karakteristik peserta didik. Soal ke-73, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut. Pilihannya, di sini silabus, RPP, kurikulum, standar isi, standar nasional pendidikan. Baik, di sini ada tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran, serta cara. Bahan pelajaran di sini yang dimaksud adalah materi, cara yang dimaksud adalah langkah-langkah pembelajaran. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah yaitu RPP, yaitu pilihannya adalah yang B. Kalau silabus itu tidak ada langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian kurikulum ini terlalu luas, standar isi ini terlalu luas, dan standar nasional pendidikan ini juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu RPP. Soal ke-74, kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan. Kita lihat pilihannya. Di sini standar kompetensi lulusan. Kita lihat ya, pencapaian minimal hasil belajar. Di sini ada kriteria dan juga acuan. Standar kompetensi lulusan ini tidak. Standar batas minimum kelulusan ini juga tidak ada. Ambang batas minimum lulus ini juga tidak ada istilah ini dalam kurikulum. Nilai ketuntasan minimal ini tidak. Kriteria ketuntasan minimal, ya jawabannya adalah ini. Jadi KKM itu digunakan untuk menentukan pencapaian minimal hasil belajar. Itu adalah KKM. Sebagai pengetahuan, ya,
SKL atau standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini harusnya ada koma kan. Jadi kalau 3 itu diberi tanda koma sebelum dan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Jadi SKL atau standar kompetensi lulusan itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam suatu mata pelajaran. Jadi sangat luas sekali cakupannya. Jadi jawaban untuk ke-74 ini jawabannya adalah yang E, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Soal ke-75, karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa itu telah memiliki kompetensi dasar tertentu disebut. Sebelum masuk ke pembahasan, ini harusnya ada koma di sini, yaitu perbuatan, koma, atau respon. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Kemampuan peserta didik. B. Kompetensi dasar. C. Indikator. D. Tujuan pembelajaran. E. Kompetensi lulusan. Kalau tujuan pembelajaran jelas tidak, karena di sini ada ciri-ciri. Sedangkan di sini juga tidak ada kegiatan yang dilakukan. Kemudian kompetensi lulusan ini sangat luas sekali. Kemampuan peserta didik tidak, itu antara indikator atau KD. Sedangkan di sini yang dimaksud adalah KD, jelas tidak KD, jadi tidak mungkin B. Jadi yang paling jelas jawabannya adalah indikator, yaitu yang C. Di sini ada ya. Indikator itu adalah karakteristik, ciri-ciri atau tanda, perbuatan, dan juga respon yang dapat dilakukan atau ditampilkan oleh siswa, sehingga dikatakan, oh itu siswa tersebut sudah menguasai kompetensi dasar ini. Ya, itu disebut indikator. Soal ke-76, kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh siswa disebut. Kita lihat pilihannya, kompetensi dasar, standar kompetensi, indikator, kompetensi lulusan, kecakapan hidup, atau life skill. Baik. Untuk kecakapan hidup ini tidak ada berkaitan dengan kurikulum, jadi tidak ada istilah ini. Kemudian kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan. Di sini bukan indikator ya, karena di sini dalam mata pelajaran tertentu. Untuk satu mata pelajaran, jadi cakupannya sangat luas. Kompetensi lulusan tidak, antara kompetensi dasar dan standar kompetensi. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B, yaitu standar kompetensi. Soal ke-77, seorang guru IPS akan mengajar materi dengan tema pemukiman kumuh. Pada kegiatan inti, tahap awal yang dilakukan adalah memaparkan permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan pemukiman menjadi kumuh. Berdasarkan ilustrasi tersebut, model pembelajaran yang paling mungkin digunakan oleh guru tersebut adalah, kita lihat pilihannya. Baik, ini diberikan ini ada tema, dan di tahap awal itu dipaparkan permasalahan yang berkaitan dengan tema. Jelas ini bukan project ya, PJBL jelas tidak. Kemudian inquiry juga tidak, discovery ini tidak karena masalah disajikan oleh guru. Scientific juga tidak. Yang paling mungkin adalah PBL atau problem based learning. Karena apa? Di awal diberikan permasalahan, yaitu adalah ciri-ciri model pembelajaran problem based learning. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal ke-78, prioritas pertama yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan pembelajaran adalah, ini jadi pertama yang perlu dilakukan ketika menyusun perencanaan pembelajaran itu apa? Kita lihat pilihannya, menentukan topik, menyusun indikator dan tujuan pembelajaran, mengembangkan silabus dan RPP, penjabaran kompetensi dasar, pemetaan kompetensi dasar. Topik jelas tidak, menyusun indikator ini bandingkan dengan silabus, ini duluan silabus, jadi ini juga jelas tidak. Penjabaran kompetensi dasar, pemetaan kompetensi. Baik. Rekan guru, yang pertama dilakukan dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu adalah menyusun prota dan promes. Dan prota promes itu adalah bentuk dari pemetaan kompetensi dasar. Jadi untuk soal ke-78 ini jawabannya adalah yang E. Soal ke-79. Konsep menyodorkan berbagai situasi yang membingungkan kepada siswa dan mendorong mereka untuk menyelidiki. Mencari jawabannya adalah konsep dari strategi.
Kita lihat pilihannya: A. Cooperative Learning, B. PJBL, C. Scientific Learning, D. Inquiry Learning, E. Inductive Learning. Kita jelas yang salah dulu. PJBL itu proyek, jelas tidak, karena di sini mencari jawaban atas permasalahan. Kemudian kata kuncinya di sini mencari, menyelidiki dan mencari permasalahan atas stimulus di sini yang diberikan, yaitu sesuatu yang membingungkan, tujuannya agar peserta didik mencari sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah inquiry learning. Harusnya di sini juga Y. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-80 sekaligus soal terakhir dalam video ini, Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar. Kita lihat pilihannya: A. Membaca dan menulis, B. Auditory dan verbal, C. Verbal dan visual, D. Visual dan auditory, E. Visual dan kinestetik. Baik, di sini siswa yang pertama adalah mengamati. Mengamati itu berarti melihat. Melihat itu berarti berkaitan dengan visual. Membaca dan menulis jelas tidak. Auditory dan verbal. Auditory itu berkaitan dengan pendengaran atau menyimak. Verbal itu berbicara dan juga kemampuan berbahasa. Jadi ketika melihat anak-anak yang pandai dalam berbicara, itu adalah kecenderungan gaya belajarnya berupa verbal. Verbal dan visual, visualnya benar, verbalnya salah. Visual dan auditory, auditory tadi pendengaran ya. Ini salah, visualnya benar. E. Visual dan kinestetik. Kita lihat kinestetik itu adalah dengan kegiatan gerak atau kegiatan yang berupa fisik. Di sini siswa diajak keluar kelas, jadi ada kegiatan kinestetiknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan doa terbaik untuk rekan guru dapat sukses menghadapi pretest PBG dalam jabatan tahun 2022. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kelas kata.